ho, ho. Pertama. Jadi kan kita di Dehetri kali ini akan merekap timnas Garuda di tahun 2024 ya kan. Tapi kita nggak sendirian, kita bersama Lukas Aditya, redaktur Detik Sport. Selamat sore. Selamat sore Pak Lukas, jadi cap-cap ya Pak. Nggak bisa ya, nggak bisa bunyi ternyata. Gak apa-apa, pencet aja itu boleh kok. Tapi kurang ketekan ternyata ya. Tuh, ini. Boleh nggak kita ngomongin ini? Yuk, kita fokus nih. Sorry. Boleh, iklan masuk gimana? Karena kan kita semangat. Iya betul, semangat ya. Walaupun sore hari ini memang temanya adalah zebra cross. Oh iya betul. Menyeberang dengan selamat. Ya di Shibuya kan. Internasional luar biasa. Ini terbilang sih. Tapi itu juga masuk kok ke Milan, garis-garis. Ini Juventus. Bener. Gue mau bantuin. Tapi masalahnya Milan yang ini warna biru, ini warna merah, gak ada warna putih. Yang putih Juventus, Juventini. Suara-suara itu bikin kredibilitas gue terhadap dunia bola ini. Lokalnya Persiram Raja Ampat. Persiram Raja Ampat juga ini warnanya. Bukan. Ini nih, logo Cikitaro, Papua juga ya? Ya, ada Ponsoro. Apa kita lagi mikir apa tadi? Maskot Cikitaro. Juga baju juga. Kenapa? Jadi kapan ngomongin prestasinya nih? Iya. Banyak loh yang harus kita bahas di Kaleidoskop kali ini. Iya. Kalau dari Pak Lukas sendiri Pak, ngelihat timnas Indonesia di tahun sepanjang 2024 ini Pak, satu kata deh Pak, apa Pak? Ya, pencipta sejarah. Sejarah. Dua kata. Dua kata itu. Sejarah. Kenapa Pak? Kenapa sejarah? Kenapa salah sejarah? Di awal tahun kita sudah bereuforiya ya, kita lolos untuk pertama kalinya di babak gugur Piala Asia 16 besar untuk pertama kalinya. Dan kalau itu di timnas senior, yang di timnas U23 kan lebih bagus lagi kan sejarahnya, lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan bahkan kita berjuang untuk sampai Olimpiade meskipun akhirnya gagal. Dan itu yang menjadi kebanggaan kita, dan masih berlanjut lagi di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Babak ketiga itu kita masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Bahkan untuk lolos ke Piala Dunia langsung kita juga masih punya peluang. Betul. Iya. Kayaknya memang banyak menuai prestasi-prestasi baru yang mencetak sejarah lah ya gitu. Termasuk juga mungkin nggak hanya dari sisi prestasi para pemainnya aja, tapi juga kalau aku mungkin dari sisi para penontonnya atau para fans bola di Indonesia juga yang sekarang kayaknya sudah jauh banyak menyebar gitu ya, nggak cuma didominasi oleh cowok-cowok gitu. Betul. Kan banyak sekarang ukti-ukti yang banyak ukti-ukti. Dan kemudian juga kayaknya para gitu kan. pemain timnasnya juga merambah ke dunia entertainment juga ya. Iya, jadi banyak yang ikut jadi bintang iklan dan brandnya juga bagus-bagus kan. Eksklusif itu di sosial media. Eksklusif konten. Tapi yang harus kita catat adalah secara penampilan itu kita sebenarnya nggak terlalu bagus sih. Penampilan apa nih Pak? Dari 22 pertandingan sepanjang tahun kita kalah 11 kali, artinya persentase kekalahan kita itu 50% cukup tinggi ya. Itu semua kategori kelompok umur? Enggak, di timnas senior aja. Timnas senior aja? Timnas senior aja. Dari Januari sampai Desember ini kita sudah bertanding 22 kali. Kita kalahnya 11 kali, menang 6 kali, imbangnya 5 kali. Wow, berarti cukup ini ya, maksudnya persentase kekalahannya masih tinggi dan persentase kemenangannya cukup kecil sebenarnya. 30%, sekitar 30% lebih. Tapi di awal tahun 2024 ada goals atau ada goals gak sih sebetulnya untuk timnas senior Indonesia nih? Ya kemarin targetnya memang ke babak gugur Piala Asia 2023. Jadi memang target itu sudah tercapai dan sebenarnya target besar kita adalah menembus peringkat 100 besar ranking FIFA. Dan sekarang kita masih tertahan di 130. Jadi masih ada 30 anak tangga lagi yang harus didaki kan. Betul. Itu nanti kan
ranking FIFA itu akan berpengaruh ketika pemain kita akan bermain di liga-liga Eropa misalnya. Ketika kita sudah status besar ya kita nggak perlu beberapa tahun dulu di liga yang tier 2 misalnya seperti itu. Tapi berarti momen-momen untuk menaiki anak tangga itu yang sebetulnya targetnya adalah 30 lagi lah ya, at least status besar juga ya. Baru bisa kita akan mulai naiki atau daki perlahan-lahan nanti dong pada saat ya dimulai 2025. Nah, 2025 kita akan mulai bertanding lagi Maret 20 Maret melawan Australia di Sydney. Itu menjadi langkah pertama lagi buat kita mengejar ambisi lolos ke Piala Dunia. Gitu. Tapi menarik tadi yang Pak Lukas bilang soal kita sebenarnya syarat sejarah nih ya kan. Ya kita syarat sejarah tapi ternyata persentase kekalahan kita juga cukup besar. Tinggi. Ini jadi kayak semacam anomali gitu. Apakah mungkin nggak tahu maksudnya dari tim Petik Sport juga apakah mungkin ada yang salah dari pemainnya atau bukan mencari salah-salahan sih. Maksudnya ada harus dievaluasi, gitu. Harus dievaluasi gimana caranya kita agar di saat pertandingan yang ditargetkan meraih poin penuh, kita juga bisa meraih poin penuh. Seperti kemarin kita melawan Bahrain dan Cina kan kita sudah berekspektasi besar akan meraih poin penuh. Ternyata di Bahrain kita kalah imbang secara dramatis dan di Cina kita malah kalah. Jadi itu yang juga mengganjal mimpi kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jangan sampai nanti satu pertandingan yang harusnya bisa kita menangi malah menjadi penyesalan gitu. Kayaknya cukup ada beberapa pertandingan yang memang meleset lah prediksi dari kita atau harapan dari kita cukup meleset juga gitu dengan berbagai faktor yang ada gitu atau mungkin praduga dari masyarakat juga sebetulnya. Apakah memang terlalu banyak eksperimen kah atau mungkin juga ada formula yang dirasa kurang tepat gitu. Nah, kalau dari Mas itu harus dianalisis secara menyeluruh ya, terutama kemarin di Piala AFF kita kan menurunkan skuad muda ya. Dan memang di awal kita mempunyai misi untuk memberi pengalaman, tapi ternyata kan Piala AFF juga dihitung poin FIFA dan gara-gara kehilangan poin di Piala AFF ini kita sudah sempat naik ke 125, 127 turun dan sekarang kita ada di 130. Jadi kalkulasi-kalkulasi yang kecil-kecil seperti ini sebaiknya jangan sampai meleset. Karena kita imbang 3-3 lawan Laos itu agak di luar prediksi ya, dan itu memang seharusnya kita bisa ambil poin penuh. Dan melawan Filipina juga kemarin kita kalah ya, memang membuktikan bahwa kita itu memang masih belum lah pemain mudanya. Kalau memang targetnya kita kemarin semifinal ya kenapa nggak memutuskan untuk PSSI tidak memutuskan untuk mengirim skuad yang lebih berpengalaman, yang lebih senior, lebih senior. Dan ngomong betul. Ya tapi kan sebetulnya juga ini sudah berdasarkan pertimbangan yang sangat matang gitu, siapa tim mana yang akan diberangkatkan atau dimainkan di pertandingan yang mana gitu. Tapi ternyata apakah sebetulnya juga tim kali ini yang junior belum siap gitu ya, ataukah mungkin ternyata negara lain juga udah mencuri start juga nih untuk AFF gitu. Kemarin itu negara lain memang memakai kekuatan penuh. Iya, tim-tim senior yang diturunkan dan memang terbukti pemain muda kita itu masih kurang jam terbang. Bahkan di Liga 1 aja kan sekarang pemain asingnya ada 8. Sementara pemain-pemain muda kita itu minim jam terbang, hanya beberapa aja yang mendapatkan kesempatan main reguler. Ya memang seperti itu gambarannya dari hasil pembinaan kita. Jadi ya kita harus meningkatkan lagi pembinaan usia muda. Apalagi besok PSSI juga mempunyai menganggarkan yang cukup besar ya, 600 miliar ya. Itu ya saatnya kita menggarap pembinaan usia dini, liga, jangan cuma kompetisi piala. Dengan begitu, dengan kompetisi yang reguler, ya kita akan memetik hasilnya nanti di saat kita 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, seperti itu. 600 miliar tuh beli cendol 2 lantai itu penuh ya? Kayaknya bisa 2 lantai. Bisa buat kolam menyelam deh. Menyelam. Lautan cendol. Free dive ya. Nah kalau ngomongin soal pemain juga Pak, tadi kan Pak Lukas juga sempat mention pemain. Kita kan memang di
era sekarang, di era Erick Thohir gitu kan sebagai ketum PSSI, kalau nggak salah ada 15 pemain naturalisasi Pak ya. Iya, dan itu masih mungkin bertambah kan. Dan masih bertambah Pak. Dan ya walaupun sekarang mungkin isunya juga sudah nggak ada lagi nih kubu-kubuan pemain naturalisasi pemain lokal gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa dilihat Pak, kalau gue secara pribadi ya, mungkin memang dalam keahlian skill dan permainan tuh pemain lokal kita sepertinya masih kurang gitu Pak, dibanding pemain-pemain yang keturunan yang dimana mereka dari belum matang lah, mereka main di Eropa dari kecil, mereka skillnya udah diasah dan ya bahkan kemarin juga Sintayong sempat ngomong kalau nggak salah, kalau saya bawa pemain senior bisa juara nih AFF nih gitu kan. Berarti memang sebenarnya masih ada gap yang cukup jauh Pak ya. Dan itu kan yang coba ditularkan oleh pemain-pemain keturunan kita kan. Kemarin Kevin Verdong juga udah bilang di Indonesia itu kalau kita kalah misalnya tapi bermain bagus, ya kita sudah bermain cukup baik. Itu nggak cukup buat dia, dan itu mentalitas yang pengen dia tularkan. Ya, kalau kalah ya kalah, memang kita main jelek atau kita buruk. Jadi ya itu yang mau dia tularkan, ya jangan cepat puas, itu intinya. Jadi ketika sudah mencapai sesuatu hal, oh ini kita udah mencapai, kita harus jadi lebih baik lagi di masa depan. Seperti itu sih yang harus ditanamkan di pemain kita. Dan walaupun apa? Kita kayak rebut-rebutan gitu ya. Iya. Walaupun sebetulnya juga banyak yang yang memiliki pendapat bahwa ya ada bagusnya juga sebetulnya, masih cukup banyak pemain naturalisasi yang main kesini. Akhirnya juga kita punya teman-teman atau timnas yang lokal juga jadi punya gambaran baru gitu, latihan misalnya mengadaptasi yang dulunya latihannya di Swiss, di Belanda gitu, jadi tahu kan dibawa ke sini juga budayanya yang bagus-bagusnya maksudnya gitu. Ya itu udah terlihat juga di Rizky Ridho ya, dia mendapatkan partner yang bagus di timnas, di Persija dapat pelatih yang bagus juga, pemain asing di Persija juga pemain timnas Republik Ceko, Kudela. Nah itu kita bisa melihat bahwa dia sekarang jauh berkembang di timnas, dan bahkan di Persija sudah menjadi kapten di usia yang masih muda ya. Iya. Dan nilai pasarnya paling mahal dia kalau nggak salah. Ya 8 miliar ya kalau nggak salah. 8 miliar harganya. Itu kalau jadi cendol lagi. Cendol Elizabeth. Tadi pengen cendol kali ya dari tadi ya. Kalau pemain muda Pak, tadi kita kan pemain senior nih, pemain senior, pemain keturunan. Kalau pemain muda sendiri, Pak Lukas lihatnya gimana nih Pak ya? Terakhir kita AFF ya harus cepat angkat koper begitu kan. Tapi ya kita U23 kemarin sempat oke begitu kan Pak. Juara di SEA Games ya. Iya, SEA Games juga, dan ya itu Olimpiade itu. Apakah prospek para pemain muda ini menjadi salah satu yang bakal terus diperhatikan oleh PSSI Pak? Harus, karena itu memang jadi tugas mereka dalam hal pembinaan kan. Jadi gimana caranya kita harus bisa menciptakan kompetisi yang kondusif, yang berkesinambungan. Nah nanti muaranya juga akan timnas juga yang akan memetik hasilnya. Seperti yang sudah terlihat di pemain-pemain keturunan kan, mereka adalah bukti dari pembinaan dan berkesinambungan dari U10, U12, U15, U16, bahkan sampai U21 ya kalau di Eropa. Tim kompetisi muda yang youth. Nah itu mereka menunjukkan diri kalau mereka berlatih dengan benar, dengan berkesinambungan, dan itu hasilnya kelihatan kok. Ya, Pak. Iya. Tapi kita di Indonesia nih belum ada kompetisi untuk yang kategori kelompok umur Pak ya. Kalau nggak salah Piala Suratin tuh Piala Suratin U18. Itu masih ada nggak sih Pak sekarang? Masih ada, tapi kan itu nggak setahun penuh kan. Oke. Jadi tetap masih ada Elite Pro, Elite Pro Academy. Itu yang tim-tim Liga 1 wajib mempunyai U16 dan U19. Itu mereka ada kompetisinya tuh. Ya, tapi kan dari U19 ke senior itu kan jaraknya masih terlalu jauh kan. Iya jauh banget Pak. Dari U19 ke U21, U23 masih ada 2 step lagi. Nah itu yang sepertinya masih belum ada gitu. Jadi dari U19 memang sudah mendapatkan kontrak profesional, tapi mereka di klub kan bersaingnya melawan dengan pemain-pemain yang jauh lebih senior dan lebih lama berkecimpung di sepak bola. Jadi ya wajar kalau mereka nggak bersinar ya. Sebagai contoh, sudah banyak pemain-pemain yang dulu di U19 sangat bagus seperti Evan Dimas, itu juga kemarin nggak lama juga. Sekarang dia sudah mengambil lisensi kepelatihan bahkan di usia 30 tahun. Oh wow. Gue baru tau gue Evan Dimas. Jadi mungkin biar nanti nggak terlalu lama untuk regenerasi kali ya. Gitu dan ya. Menjaga karir pemain juga agar bisa lebih lama
dari U19 ke senior itu kan jauh, masih jauh. Jadi kompetisi U21 juga harusnya ada. Harusnya ada, ya benar. Karena luar negeri gitu, Za. Jadi kalau misalnya kayak MU nih, MU itu ada MU 18, MU 23. Mereka ntar ada lagi Premier League 2 gitu. Ya, U21 bahkan. U21 bahkan ada. Jadi ya dinamis cepet gitu. Jadi wah ini ada pemain baru siapa lagi nih gitu. Dan mereka berkompetisi di setiap minggu. Hasilnya kalau mereka tampil menonjol di kelompok umur di U23, di U21, mereka bisa dipanggil tim senior seperti yang terjadi di Lamine Yamal kan, dia menonjol di U16. U16 dipanggil tim senior, ya sampai sekarang malah jadi bintang. Tak tergantikan di Barcelona. Baru 18 tahun loh dia, udah menang Piala Eropa sama Spanyol. Ya ampun, 18 tahun dia masih main tanah ya? 17 tahun. Iya, makanya juga ya. 18 tahun masih main tanah. Main benteng. Tapi kuncinya itu ya, sebenarnya kuncinya tuh main terus. Betul. Itu karena pengalaman kan. Karena kompetisinya banyak, jiwa kompetitifnya juga dipupuk terus juga gitu ya. Jadinya juga yang talent scouting juga mencari terus gitu. Sementara juga yang nyari prestasi atau mungkin juga para pemainnya juga ya semangat terus gitu untuk biar cepet-cepet digaet gitu kali ya. Biar cepet-cepet bisa menembus tim utama juga kan di klub-klubnya, dan klub juga punya tanggung jawab sih. Jadi ini kompleks sih untuk pembinaan usia dini ini. Panjang nih ya Bang. Bisa matiin lampunya nggak? Waduh, kayak di tempat dukun matiin lampu. Kompleks gimana Pak? Harus ada keinginan dari federasi menyediakan kompetisinya, harus ada kemauan dari klub untuk membina tim dari usia U10 misalnya, U10 sampai U23 itu harus ada terus kompetisinya, timnya juga. Jadi sponsor juga harus ada dong. Sponsornya harus ada dan ya itu loh biar tetap berjalan ya. Pembinaan usia dini itu tidak menghasilkan uang, jadi memang besar biayanya dan tidak menghasilkan uang, sehingga klub-klub juga mungkin setengah hati juga untuk menjalankan pembinaan ini kan. Padahal itu menjadi tanggung jawab mereka juga, dan PSSI juga harus bertanggung jawab lewat asprof-asprofnya. Wah, kompleks sih benar. Ya. Jadi apa 2025 kita boleh berharap apa sama timnas Garuda? Yang jelas kita harus tetap mengejar mimpi untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu nanti kita lolos langsung dengan mengunci peringkat kedua atau kita harus lanjut ke babak keempat. Dan ya kalau soal taktik ya jangan sampai apa yang terjadi di Piala AFF kemarin terulang ya. Misalnya kita bereksperimen, pelatih kita bereksperimen di saat krusial. Seperti yang kemarin kita lihat sama-sama kan, Asnawi dipasang jadi bek kiri, Arhan jadi bek kanan, itu kan suatu hal yang gak lazim dan memang gak bekerja dengan baik. Itu mungkin lebih ke lelah kita bercerita, tiba-tiba ganti aja gitu. Lagi tidak bercerita kalau tangannya di belakang udah kayak lagi mikirin banget tuh. Iya bener. Oh bukan ketiduran ya? Asal jangan we listen we don't judge ya. We listen and we don't judge ya. Tapi maksudnya ya yang nggak salah kita untuk memberi menggantungkan harapan kita yang cukup besar juga untuk timnas di tahun depan. Karena memang juga prestasinya sudah ada gitu ya. Kemudian juga ya kita lihat progresnya cukup luar biasa lah di tahun lalu juga gitu. Ya kita harus melihat apa yang salah dari tahun ini kan, apa yang bisa diperbaiki sehingga nanti performa timnas jadi lebih baik lagi. Itu sih kuncinya sebenarnya. Apa yang kurang di tahun ini harus kita lihat, kita evaluasi, dan kita perbaiki bareng-bareng gitu. Iya. Maksudnya kita boleh lah saling kasih saran, saling kritik, cuman asal jangan saling menyerang. Betul. Karena memang sekarang ada aja nih kubu-kubuan yang satu suka timnas lah, yang sini gak suka lah, atau satu suka pemain ini. Kan gungku suka singkong gitu kan maksudnya. Suka keju itu. Iya bener. Oh salah ya. Tiba-tiba ubi gimana sih? Bawa yang lain banget. Ya itu ya, maksudnya kan berapa belakang ini juga kan mungkin Detikers juga lihat di sosmed kan banyak yang khususnya ya pelatih Sintayong ini kan yang menjadi buah bibir banget gitu. Sosok sentral lah ya. Jadi sosok sentralnya gitu ya. Apapun itu ya jangan sampai justru di perpecahan gitu ya nggak sih? Iya, Padahal udah bagus ya maksudnya karena kita lagi banyak penyisihan Piala Dunia, Piala AFF juga, kayaknya juga udah nggak memandang klub juga jadinya gitu, karena semuanya fokus untuk ya timnas gitu. Dan jadi udah nggak ada kubu-kubuan lagi. Sebenarnya itu kita kalau mau mengevaluasi ya harus objektif aja. Kalau misalnya jelek ya kita bilang jelek, kalau bagus ya kita bilang bagus, nggak semata-mata juga. Karena nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi kayak ngerti deh. Cinjay yo. Goncerang. Topoki. Karena memang secara statistik kita tadi kan juga sudah melihat ya, apalagi
Tapi ya memang lawannya di atas kita kemarin. Cuman ya itu harusnya menjadi pelajaran sih. Kita main 22 kali, kalah 11 kali, menang cuma 6 kali, dan itu kebanyakan melawan tim Asia Tenggara, kan artinya menunjukkan kelas kita sebenarnya. Jadi kalau kita mau lebih baik lagi, ya kita harus mau membuka diri terhadap kritik. Kita harus mengevaluasi apa yang kurang, dan itu satu-satunya cara bagaimana agar timnas kita menjadi lebih baik lagi. Dan mungkin juga perlu diingat ya, good things take time gitu kali ya. Kayaknya nggak bisa secara instan juga gitu. Maksudnya kayak ya solusinya adalah pelatih baru gitu. Solusinya adalah lapangan bagus. Nggak hanya semerta-merta hanya itu aja gitu. Dan pasti juga butuh waktu gitu untuk bisa menuai lebih banyak prestasi lagi lah. Gitu. Cocok ya udah jadi pandit. Cocok Pak. Keren banget. Gua tuh kalau serius apa? Ini belum keren banget. Bagus kan? Itu tuh spontan. Keren banget. Cocok Pak jadi udah sepak bola. Betul. Tapi ya kita juga harus Gak usah. Kalau puji diri sendiri kan ada sumber nih. Terakhir Pak. Harus ini sih, gak cuman fokus ke timnas senior juga kan. U23 juga besok akan berlaga di SEA Games. Iya SEA Games. Terus Garuda Pertiwi. Iya, timnas cewek. Timnas cewek. Sepak bola putri apa wanita yo sebenarnya? Iya, putri apa wanita yo yang benar. Ayo. Bukan yang benar sih, yang ini. Putri. Wanita. Kalau dari asosiasinya sepak bola wanita sih. Sebenarnya. Ya. Coba nggak masalah. Nggak masalah mau putra mau putri nggak apa-apa. Iya, udah pertawa aja lagi. Ya berarti itu Pak, apa sih terakhir juga mungkin sepak bola putri juga belum ada liganya ya mungkin secepatnya ya Pak. Secepatnya katanya memang 2025 atau 2026 kan akan ada diputar. Terus ya jangan lupa juga di e-sport kita juga barusan juara dunia kan. Iya, e-sport 2 kali yang FM sama e-football. Betul. Futsal kita juga barusan juara Piala AFF setelah 2010. Di putri juga barusan juara Piala AFF ya. Semua prestasi ini jangan membuat kita berpuas diri sih. Jadi kita harus bisa lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Amin. Thank you Pak Lukas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, kita senang kalau mendengar banyak prestasi juga sebetulnya dari. Jangan lupa tanggal 25 kita nonton Indonesia lawan Bahrain H-5 sebelum Lebaran. Iya, H-5 sebelum Lebaran di GBK. Kemarin dong. 25 besok, Maret. 25 Maret. Masih lama. Wasitnya dari mana? Info wasit. Nanti dikabarin. Nanti dikabarin. Sekali lagi terima kasih Pak Lukas sudah meluangkan waktu datang ke sini. Mas Afif Farhan. Ho, ho, ho.